Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita sama-sama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala guna melanjutkan puasa kita di bulan suci Ramadan. Dan ini adalah di bulan-bulan atau di minggu-minggu di mana kita sudah memasuki minggu-minggu yang ketiga atau minggu-minggu yang di mana pada saat ini adalah minggu-minggu hampir menuju ke terakhir pada bulan suci Ramadan. Oleh karena itu terkadang bagi kita ada beberapa problematika yang kita hadapi di mana ketika kita ingin melaksanakan pembayaran zakat. Pada umumnya orang banyak yang melakukan pembayaran zakat itu ke badan amil zakat, tapi ada orang-orang tertentu juga yang menginginkan membayar zakat itu langsung kepada fakir, miskin dan lain sebagainya. Oleh karena itu di sini kami akan menjelaskan sedikit saja, ini berkaitan dengan masalah 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Kemudian siapa? Orang-orang miskin. Kemudian amil atau orang yang mengurusi zakat tersebut. Kemudian para mu'allaf yang dibujuk hatinya atau yang dilembutkan hatinya sehingga dia mau masuk ke dalam agama Islam. Kemudian orang yang memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Akan kami sampaikan sedikit ini terkait dengan problematika kita di dalam masyarakat. Siapa sih yang dimaksud dengan fakir dan siapa sih yang dimaksud dengan miskin? Ini terkadang ada problematika atau kita agak bingung untuk membedakan antara fakir dan miskin. Nah, di sini disebutkan untuk fakir itu siapa? Fakir yaitu orang yang tidak memiliki harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ia tanggung. Yang pertama harus diperhatikan, ia tidak memiliki harta. Yang kedua, dia tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ia tanggung. Jadi orangnya ini tidak bekerja, tidak memiliki harta, misalkan dia tidak memiliki rumah dan tidak bekerja, sehingga dia harus meminta kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, orang tersebut dikategorikan sebagai orang yang fakir. Nah, maka di sini disebutkan termasuk kategori fakir yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai harta dan pekerjaan. Hartanya tidak ada. Walaupun misalkan dia ada harta, misalkan cuma pakaian yang ada di badannya, bajunya saja. Seperti para gelandangan misalkan. Mereka tidak memiliki harta, tidak memiliki rumah, kasihan. Nah, mereka adalah termasuk dari antara orang-orang yang fakir. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai pekerjaan dan harta yang dimilikinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, dia memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalkan dia bekerja tapi pekerjaannya itu tuh sangat berat dan dia itu tuh penghasilan dari pekerjaannya itu tuh hanya sekitar 25.000 saja atau 20.000 saja per hari. Tentu ini tidak cukup. Untuk makan pun, untuk standarisasi yang ada di Samarinda ini saja 20.000 itu paling sekali makan. Ada yang 2 kali makan, misalkan yang harganya 10.000, dan itu tidak cukup. Dari segi hitungan itu tidak cukup. Nah, oleh karena itu dia adalah termasuk di antara orang-orang yang masuk dalam kategori fakir. Nah, kemudian yang kedua, kategori yang kedua adalah kategori miskin. Nah, jadi pertanyaan lagi, apa sih bedanya fakir dengan miskin? Nah, miskin yaitu orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ia tanggung nafkahnya selama umumnya usia manusia. Misalkan dia ini tidak memiliki harta atau penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Maka di sini disebutkan perbedaan yang paling mendasar antara fakir dan miskin adalah penghasilan fakir jauh dari mencukupi. Tidak sampai separuh dari yang diperlukan. Misalkan yang diperlukan sehari untuk makan itu kita standarisasi di Samarinda itu sekitar 15.000 sekali makan, ya anggaplah 45.000 lah, atau anggap digenapkan sebanyak 50.000 per hari.
50.000 per hari. Nah, orang fakir itu dia penghasilannya sekitar di bawah daripada separuh dari 50.000, berarti 20.000. Itu masuk dalam kategori fakir. Nah, adapun orang miskin, maka di sini disebutkan kalau orang miskin dia tidak mencapai 45.000 atau tidak mencapai 50.000, tapi dia di atas daripada 20.000. Anggap penghasilannya masih 30.000 atau 35.000 saja. Maka orang ini masuk dalam kategori miskin, bukan masuk dari kategori fakir. Tapi kedua-duanya juga berhak menerima zakat. Dua orang ini juga berhak menerima zakat. Kita ketika melihat jiran kita, tetangga kita, sahabat kita, kerabat kita yang memiliki nasib seperti ini, itu lebih diutamakan untuk dibayarkan zakat kepada mereka, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah. Kemudian yang ketiga siapa? Amil, ya, amil zakat. Tapi sebelum kita ke amil ini biasa ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau anak yatim? Apakah anak yatim itu juga berhak menerima zakat? Yang harus diperhatikan, kita lihat ketika dia yatim, dia itu miskin atau tidak. Seandainya dia itu yatim, tapi dia itu tuh menerima harta warisan sekitar 100 juta, otomatis dia ini yatim tapi kaya. Yang dilihat adalah miskinnya. Walaupun dia ini yatim, tapi misalkan dia kaya, dia tidak berhak menerima zakat. Ketika dia yatim dan dia itu miskin, ditinggalkan oleh kedua orang tuanya sekaligus, dan dia tidak memiliki apa-apa, maka dia berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga adalah apa? Amil zakat, yaitu orang-orang yang diangkat oleh imam atau kepala negara, atau di sini Badan Amil Zakat Nasional yang ada di provinsi maupun di kota Samarinda untuk mengelola dan mengurus zakat. Oleh karena itu harus jadi perhatian bagi kita semua. Amil zakat adalah mereka yang sudah di-SK-kan oleh Badan Amil Zakat, baik itu Badan Amil Zakat daerah maupun Badan Amil Zakat provinsi. Tidak bisa kalau misalkan Badan Amil Zakat tersebut dibentuk saja secara musyawarah pada musola atau masjid tersebut, tapi tidak dilaporkan dan tidak di-SK-kan oleh Badan Amil Zakat daerah. Nah, oleh karena itu penting. Biasanya kami pernah mengurus itu waktu di musola kami belum ada SK kepengurusan dari Badan Amil Zakat. Kami mengajukan. Ketika kami mengajukan dan itu dikeluarkan, SK-nya sudah dikeluarkan. Kita tinggal mengajukan saja dan dikeluarkan SK-nya. Secara legalitas kita sudah diangkat sebagai pengelola Badan Amil Zakat, tapi tidak lagi menggunakan nama Badan Amil Zakat, tapi unit pengelola zakat yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat daerah pada saat itu. Nah, itu tadi Badan Amil Zakatnya atau Amil Zakat. Nah, makanya di sini disebutkan Amil Zakat adalah orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan zakat, seperti petugas-petugas yang mengambil zakat dari muzaki, pencatat, penghitung, dan petugas penyalur serta yang lainnya. Mereka berada dalam lingkungan tersebut walaupun mereka mampu, misalkan seperti kami misalkan mampu. Nah, tapi kami menjadi pengelola zakat, kami berhak menerima zakat karena kami selaku amil atau orang yang mengelolakan zakat. Nah, kemudian yang keempat apa? Mu'allaf. Nah, mu'allaf di sini nih siapa? Apakah orang yang mu'allaf misalkan dia itu tuh sudah masuk Islam 10 tahun yang lalu dia masih disebut mu'allaf? Itu bukan mu'allaf, itu sudah disebut muslim. Mu'allaf itu mereka yang baru saja masuk Islam. Anggaplah di tahun itu pada saat 2 bulan sebelum bulan puasa mereka baru masuk Islam. Nah, mereka berhak menerima zakat. Tapi setelah itu kalau sudah tahun depan apakah berhak lagi menerima zakat? Tidak. Jadi harus ada kategorisasi untuk mu'allaf ini. Terkadang ada yang dia mengaku bahwa saya mu'allaf tahun berapa mu'allafnya? Oh, saya mu'allaf tahun 2000. Oh, itu sudah nggak bisa, sudah lewat daripada kategori mu'allaf. Maka di sini disebutkan mu'allaf itu terbagi menjadi 4. Yang pertama orang yang baru masuk Islam dan iman hatinya itu tuh belum kuat. Jadi kita memberikan dia zakat untuk menguatkan hatinya. Yang kedua, orang yang baru masuk Islam dan niatnya kuat tapi ia terkemuka di kalangan kaumnya. Misalkan dia dulunya mantan kepala suku apa. Kemudian kita memberikan dia zakat supaya dia itu ada memiliki pengaruh di antara kawan-kawannya. Nah, ini boleh kita memberikan zakat kepada dia walaupun dia waktu masuk Islam sudah kuat keimanannya. Kemudian orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan keburukan orang-orang kafir harbi misalkan, seperti orang-orang yang ada di Palestina misalkan. Nah, berhak mereka. Kemudian orang Islam dan yang membela kepentingan kaum muslimin dari muslim yang lain yang mereka itu selaku pemberontak. Misalkan dia ini menjaga kaum muslim yang lain dari orang-orang yang memberontak, pemberontakan negara maupun pemberontakan terhadap agama. Tapi ini sudah tidak ada lagi di masa sekarang. Kemudian yang kelima yaitu budak mukatab atau rikob, ya disebut dengan rikob. Nah, untuk saat ini budak itu tidak ada lagi. Oleh karena itu mungkin penjelasannya kita hanya mengenalkan saja budak itu adalah kepada umumnya. Kenapa sih ada perbudakan di zaman Islam dulunya? Contoh seperti ini. Ini ada orang muslim, kemudian ini ada orang non muslim misalkan, mereka berperang.
Ketika mereka berperang, di antara orang-orang yang kalah dalam peperangan ini, mereka disuruh memilih, apakah kamu ini nantinya mau masuk mau menjadi budak atau dibunuh. Nah, biasanya kayak gitu. Sehingga mereka kebanyakan milih apa? Aku ingin tetap hidup walaupun aku jadi budak. Akhirnya mereka dijadikan budak. Itu mulai zaman sebelum Islam sampai datangnya Islam. Kemudian Islam secara berangsur-angsur menghilangkan perbudakan itu sampai sekarang. Nah, seperti demikian. Itu yang namanya budak ya. Kemudian gorim, yaitu orang yang memiliki hutang, di mana hutangnya itu tuh bukan sembarangan. Apakah orang yang minjam uang ke bank, kemudian ketika minjam uang ke bank, dia disebut dengan gorim dan berhak menerima zakat? Tidak. Orangnya ini dia itu misalkan apa? Pertama, dia berhutang untuk perdamaian, mendamaikan orang sehingga dia itu berhutang dan dia berhak menerima zakat. Kemudian dia berhutang untuk kemaslahatan, dia berhak menerima zakat. Kemudian dia menanggung hutang orang lain, dia berhak juga menerima zakat. Nah, kemudian yang ketujuh disebut dengan sabilillah. Siapa itu sabilillah? Yaitu orang-orang yang mereka itu tuh berperang di jalan Allah dan mereka itu tidak digaji. Nah, kalau misalkan mereka digaji, maka mereka tetap tidak menerima zakat karena mereka digaji ya. Nah, adapun jumhur mengatakan membedakan antara sabilillah dengan sabilil khair. Terkadang kita agak bingung, apa sih sabilillah, apa sabilil khair? Apakah orang yang menuntut ilmu agama misalkan ketika dia menjadi santri dia termasuk dalam sabilillah? Nah, di sini disebutkan menurut Imam Ghaffal, zakat itu boleh diberikan kepada sabilil khair atau orang yang menuntut ilmu, tapi cuma satu pendapat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa zakat itu tidak bisa diberikan kepada penuntut ilmu. Nah, terserah kita ingin mengambil pendapat yang mana. Nah, kemudian yang terakhir ini tentang masalah Ibnu Sabil, yaitu orang-orang yang mereka itu berpergian yang tujuannya tidak bermaksiat dan memerlukan biaya, maka dia berhak menerima zakat. Nah, ini beberapa orang-orang atau beberapa asnaf zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat fitrah untuk kita ketahui bersama dan agar kita bisa mengamalkannya pada ketika kita ingin membayarkan zakat fitrah. Nah, sekiranya ini saja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.